Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebagai seorang Kristen, kita mengenal ada keempat Injil yang ditulis berdasarkan otoritas para rasul. Itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Para rasul adalah saksi mata, dan Tuhan berjanji akan mengaruniakan roh pewahyuannya sehingga mereka menuliskan tentang pribadi Yesus, apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, di dalam Injil Matius, salah satu dari keempat Injil itu, kita membaca di sana ada ungkapan dalam Injil Matius pasal pertama ayat pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Di sana disebutkan Yesus adalah Kristus, anak Daud, anak Abraham. Apa tujuan silsilah itu ditulis? Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, di situ ada daftar nama-nama yang menunjukkan silsilah dari Yesus Kristus. Nah, dari sisi kemanusiaannya, memang Mesias, Sang Juru Selamat itu dilahirkan dari keturunan Abraham dan keturunan Daud. Nah, apa maknanya? Tentu ada tujuan penulisan silsilah ini. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanjikan di dalam kitab-kitab para nabi. Nah, kita harus tahu bahwa Injil Matius mula-mula ditulis kepada orang Yahudi, di mana mereka menantikan Sang Juru Selamat yang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Dan Yesus itulah Sang Juru Selamat yang dijanjikan. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa berita Injil, kabar baik, itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa. Karena itu Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan ingin semua umat manusia itu diselamatkan. Nah, apa tujuannya penulisan silsilah ini? Untuk menunjukkan bahwa Yesus Mesias, Dialah Juru Selamat yang dijanjikan. Nah, sudahkah Anda mengenal Dia sebagai Sang Kristus, Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan itu? Karena itu di dalam doanya kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat yang ditulisnya, Paulus berdoa kepada Allah supaya Tuhan mengaruniakan roh hikmat dan wahyu. Ia tidak mula-mula berdoa supaya jemaat Efesus diberkati secara finansial. Paulus tidak mula-mula supaya jemaat Efesus disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Bukannya kita tidak boleh berdoa itu, silakan, Tuhan tidak melarang. Tetapi ada sesuatu yang lebih esensial, yaitu jemaat itu memiliki pengenalan akan siapa Yesus. Memiliki pengenalan akan siapa Dia, baik pribadinya maupun kehendaknya. Apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, sudahkah Anda mengenal siapa Yesus? Karena begitu penting pengenalan akan pribadi Yesus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Pengenalan itu akan terus menumbuhkan iman kita, sehingga kita tidak terus kanak-kanak yang maunya hanya diberi makanan-makanan bayi, tetapi makanan-makanan yang membawa kita kepada kedewasaan dan pertumbuhan yang sehat. Dan itu diperoleh salah satunya melalui pengenalan akan siapa Yesus. Persoalannya, sudah Anda mengenal Yesus? Sudah Anda punya kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi? Atau kita cuek, kita masa bodoh, nggak pedulilah. Yang penting aku sudah Kristen, aku sudah dibaptis. Padahal seiring perjalanan waktu kita menjadi seorang pengikut Kristus, kita harus semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Yang kedua, pengenalan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. Dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Dan itu salah satunya diperoleh karena pengenalan akan siapa Yesus. Karena itu miliki kerinduan untuk mengenal Dia. Minta Tuhan singkapkan lebih dalam lagi melalui firman-Mu yang kubaca, yang kurenungkan, untuk aku semakin mengenal siapakah Yesus. Karena Tuhan pun ingin kita memiliki pengenalan pribadi akan siapa Dia. Dan ini kita bisa lihat dalam pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya di Kaisaria. Menurut kamu, siapakah anak manusia? Kemudian berdasarkan pewahyuan Roh Kudus, Petrus menjawab, Anta huwal Masih, Ibnullahil Hayy. Engkaulah Sang Kristus, Putra Allah yang hidup. Tuhan mengendaki pengenalan secara pribadi, bukan hanya kata orang, Dia ini, Dia itu, tetapi siapa menurut kamu, siapakah aku? Karena itu kenalah siapa Dia. Dia Sang Juru Selamat, Dia Tuhan penebusmu, sehingga engkau terus bertumbuh di dalam Dia, dan engkau menjadi pribadi yang tangguh, kokoh dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.